Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik semua, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Kita berjumpa lagi dengan Kak Nana yang akan memimpin puji-pujian pada hari ini. Kak Nana akan ditemani, kita akan diiringi pujiannya oleh Kak Semi. Seperti biasa, Kak Semi ada di sana ya. Dia tidak mau di sini, tidak mau kelihatan katanya. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting suara organnya itu bisa mengiringi puji-pujian kita kepada Tuhan. Tunggu sebentar ya, Kak Nana buka masker dulu. Nah, mari kita memulai kebaktian kita pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Siap ya adik-adik ya? Adik-adik boleh bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kak Nana bertepuk tangan ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Adik-adik, mari kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuat hati kita bersukacita, menggirangkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa dulu sebelum kita melanjutkan kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ikuti Kak Nana ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami semua boleh datang lagi di kebaktian untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kebaktian kami dari awal sampai selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah,
bersyukur. Karena apa? Karena semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada satu hal lagi. Rupanya pandemi kita semakin mereda. Ya. Di jalan-jalan sekarang sudah mulai banyak orang. Bahkan presiden kita namanya siapa? Pak Jokowi, betul sekali ya. Sudah memberikan kita keleluasaan, sedikit keleluasaan untuk kita beraktivitas. Kemarin waktu hari Lebaran boleh sebagian orang mudik. Kita boleh sebagian orang juga untuk bepergian. Wah, senang sekali ya. Rupanya pandemi ini sudah mulai reda. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kak Nana yakin itu semua pertolongan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kebaktian kita ya? Kali ini kebaktian kita masih online. Tapi kita mau berharap terus. Kita berdoa agar suatu hari nanti kita bisa kembali kebaktian di suatu ruangan, baik yang di gereja maupun yang di sekolah ya. Lalu apa yang akan kita lakukan ya pada saat kita pertama kali nanti kebaktian di ruangan sekolah minggu, di sekolah ya. Kebaktian onsite istilahnya. Apa yang akan kita lakukan? Apa ya? Iya betul, tetap saja kita mau memuji Tuhan ya. Dalam kebaktian itu kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan. Hei, kali ini juga kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya ya. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Adik-adik, lagunya pendek tetapi dengan penuh sukacita. Mari kita mau menyanyikan lagu ini berulang kali. Caranya bagaimana? Untuk yang kedua, Kak Nana yang menyanyikan lagu Pujilah Tuhan. Adik-adik semua di rumah ya menyanyikan kata-kata selanjutnya. Jadi misalnya begini. Pujilah Tuhan. Nah, sebab besar kuasanya yang menyanyikan adik-adik di rumah semuanya. Bisa? Oh, belum hafal. Ada teks ya di layar kaca kamu, ada teksnya, kamu bisa sembari membaca. Oke, siap? Mari kita mulai. Siap ya? Kak Nana dulu. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Mari kita puji Dia. Wah, hebat sekali. Sekarang kita balik ya. Adik-adik yang bernyanyi Pujilah Tuhan, Kak Nana yang melanjutkan kata-katanya. Ya, siap? Mari kita mulai. Sebab besar kuasanya, sebab besar cintanya.
Pujilah Tuhan sebab besar kuasa-Nya. Pujilah Tuhan sebab besar cinta-Nya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Nah adik-adik, apalagi ya selain memuji Tuhan, apalagi yang mau kita lakukan pada saat kita nanti kebaktian di ruangan lagi, pada saat nanti kita di ruang sekolah minggu atau di ruang sekolah. Ya betul sekali, kita membaca firman Tuhan, ya, baca kitab suci, kita juga berdoa, ya, berdoa bersama dengan teman-teman semua. Mari kita menyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Siap? Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, sekali lagi, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Mimi akan membawakan firman Tuhan. Kak Mimi akan bercerita tentang cara hidup jemaat mula-mula. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Kak Mimi yang akan bercerita dan juga adik-adik yang akan mendengarkannya, supaya firman Tuhan itu dapat kami mengerti dan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ya, tentang Roh Kudus yang telah turun kepada para murid pada hari Pentakosta. Dan Roh Kudus yang menolong para murid Yesus
untuk berani berkhotbah di depan banyak orang. Adik-adik, tahukah apa yang terjadi setelah para murid selesai berkhotbah? Nah, banyak orang setelah mendengar khotbah itu kemudian jadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka meminta dirinya untuk dibaptis. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa artinya dibaptis? Dibaptis artinya bertobat dari dosa-dosanya dan berjanji untuk hidup taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari itu jumlah orang yang dibaptis ada 3.000 orang. Banyak sekali ya. Nah, kumpulan orang-orang yang telah percaya dan dibaptis itu disebut jemaat mula-mula. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan mereka setelah dibaptis dan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula? Mari kita lihat kisahnya. Cara hidup jemaat yang pertama. Seri Alkitab Pak Anton. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat ya cara hidup jemaat mula-mula. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang telah mereka lakukan? Ya, tiap-tiap hari jemaat mula-mula berkumpul untuk belajar tentang firman Tuhan, agar mereka tahu apa yang baik dan yang benar dan menjauhkan diri dari yang jahat. Para rasul yang mengajar mereka semua. Dan apalagi adik-adik? Ya, mereka juga berdoa bersama-sama, memohon kepada Tuhan supaya selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik, setelah itu mereka juga makan bersama-sama. Mereka saling berbagi roti dan minuman. Ya adik-adik, jemaat mula-mula ada yang miskin, ada pula yang kaya. Orang-orang yang kaya mempunyai banyak tanah dan sawah yang luas. Tetapi mereka mau belajar untuk berbagi kepada orang yang miskin dan yang susah. Kemudian mereka menjual tanah dan sawahnya, dan uangnya mereka berikan kepada para rasul untuk dipakai menolong orang-orang yang miskin. Ya, mereka semua mau belajar murah hati dan suka berbagi kepada orang lain. Mereka juga hidupnya rukun, saling mengasihi dan saling menolong.
tolong-menolong. Ya, oleh karena itu, jemaat mula-mula disukai oleh orang banyak. Bahkan, semakin hari banyak orang yang menjadi percaya lalu dibaptis. Sehingga jumlah jemaat mula-mula semakin hari semakin Tuhan tambahkan, bertambah banyak. Adik-adik, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga mau mencontoh cara hidup jemaat mula-mula. Hidupnya rukun, saling mengasihi, saling tolong-menolong, suka berbagi, rajin berdoa, dan rajin membaca firman Tuhan. Sebagai contoh, adik-adik kalau tiap hari Minggu beribadah sekolah minggu. Nah, walaupun saat ini kita masih beribadah secara online dan terbatas, nah, kita harus tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan dan juga di dalam memuji Tuhan. Jadi ketika kita bernyanyi, adik-adik jangan diam saja ya. Jangan hanya mendengarkan kakak guru sekolah minggunya bernyanyi sendiri, tetapi adik-adik juga harus ikut bernyanyi, mengeluarkan suaranya. Nah, kita juga mau belajar berbagi. Kalau adik-adik punya makanan, nah kita juga belajar untuk bermurah hati. Kita berbagi makanan kita kepada teman kita atau kepada orang lain, dan berbagi dengan mainan kita juga ketika kita bermain dengan teman atau dengan adik kita. Nah, adik-adik, mari kita praktekkan cara hidup jemaat mula-mula. Roh Kudus yang akan menolong adik-adik untuk selalu taat kepada Tuhan dan juga untuk selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44a. Mari kita baca bersama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ayo adik-adik, kita hafalkan ya ayat hafalannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 44a. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, adik-adik, kami ini udah selesai bercerita. Mari kita sekarang tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu hidup rukun, saling mengasihi, dan juga untuk belajar berbagi kepada orang lain. Kiranya Roh Kudus yang selalu menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberi persembahan ya. Kalau adik-adik sudah banyak, sudah terkumpul cukup banyak, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk transfer ke gereja. Minta tolong ke guru sekolah minggu untuk mendapatkan nomor rekening gereja, atau bisa juga adik-adik kumpulkan sampai nanti kita ketemu di ruang sekolah minggu. Mari kita memberikan persembahan dengan menaikkan pujian lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu.
dengan berdoa. Ikuti Kak Nana berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali membawa persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kebaktian kita hampir selesai, tapi Kak Nana mau mengajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian lagi. Menaikkan pujiannya lagu apa ya? Terkait dengan tadi ya. Kalau kita sudah berkebaktian di ruangan sekolah minggu atau di ruangan sekolah ya, kalau kita berjumpa lagi dengan teman-teman untuk pertama kali setelah pandemi, kita akan menganggap semua teman-teman itu adalah keluarga kita. Yang berkebaktian di sana adalah keluarga kita. Kita mau mencintai, mengasihi teman-teman kita, mengasihi keluarga kita. Mari kita menaikkan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semoga kita semua senang menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita tutup kebaktian kita dengan berdoa. Seperti biasa, ikuti Kak Nana berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah selesai kebaktian pada hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan, karena kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, karena kami boleh bersukacita dalam kebaktian ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami. Kami mau melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Pimpinlah hidup kami sekarang, esok hari, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita menaikkan lagu Bapa Terima Kasih.
dengan ingat masih kita harus menjaga prokes. Kalau kita bepergian, jangan lupa tetap memakai masker, jangan berkerumun, dan tetap mencuci tangan. Sampai jumpa adik-adik di kebaktian online anak GKI Samanhudi berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi dan menyenangkan hatimu.